Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Keuangan Baik, saya akan Internasional. menjelaskan materi Sekian. pertama kami yaitu Bo. pengertian sistem keuangan internasional. Keuangan internasional ini sendiri juga disebut dengan moneter internasional ataupun ekonomi makro internasional, yaitu cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter maupun ekonomi makronya. Keuangan internasional mempelajari dinamika seperti sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing atau langsung, dan hubungan dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional ini sendiri kadang disebut dengan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus memiliki dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Baik, materi keduanya itu sistem uang dari masa ke masa. Yang pertama itu sistem keuangan waktu pra Perang Dunia, yaitu digunakan standar EMAS. Standar EMAS ini muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil, dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada perubahannya pada saat itu. Keuntungan dalam melakukan sistem ini yaitu yang pertama, stabilnya kurs falas, di mana kurs yang tingkat ketinggian tidak berubah dan tidak ada pergerakan akan tetapi diikuti oleh ekspor dan impor emas. Yang kedua itu adalah defisi atau surplus neraca pembayaran berkecenderungan tidak berlangsung, sebab dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung melakukan kekuatan dalam perekonomian yang secara otomatis mengakibatkan surplus maupun defisit neraca pembayaran yang akan terjadi pada akhirnya akan kembali seimbang. Kelemahan sistem standar EMAS yang tadi itu kan kelebihan atau kekuatannya, ini kelemahannya. Yang pertama itu stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga. Apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan ekonomi akan cenderung naik, dan demikian pula sebaliknya. Yang kedua itu adalah mekanisme penyimbangan kembali neraca pembayaran dalam praktek asing sering tidak lancar seperti yang diungkapkan dalam teori, yang disebabkan oleh adanya kecenderungan pemerintah negara bersangkutan untuk tidak mematuhi aturan pemerintah sistem standar EMAS. Dan seterusnya itu adalah sistem moneter internasional kurun waktu antara Perang Dunia. Masa di mana sistem moneter internasional ini sendiri dalam kurun waktu antar Perang Dunia, masa di mana standar EMAS berhenti karena gejolak PD 1 Agustus 1914. Maka terputuslah integritas konvertibilitas mata uang terhadap EMAS. Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian. Pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri jadinya. Dalam masa perperangan negara mempraktekkan sistem pengawasan atau kontrol devisa atau kurs falas tidak diserahkan dalam mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah saja. Terjadinya
genjalan inflasi dikarenakan pemerintah saat itu sangat menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai peperangan, di mana untuk menutupi anggaran defisitnya mencetak uang kertas, di mana sebelumnya seharusnya negara kreditur menjadi debitur. Yang seterusnya itu adalah sistem moneter internasional masa pasca perang. Ini sesudah perang jadinya. Atau sistem PT Works Kurs. Dalam waktu dalam tahun 1946 hingga sekarang, di mana dijumpai dua macam sistem moneter. Yang pertama itu adalah sistem Bretton Woods, masa penggunaannya pada tahun 1946 sampai dengan 1972. Sistem Bretton Woods ini adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan Woods, New Hampshire 1994. Terdapat dua tujuan utama konferensi Bretton. Terdapat beberapa tujuan utama dalam konferensi Bretton ini, yaitu yang pertama itu mendorong penggunaan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Yang kedua itu adalah menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di negara-negara yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia II di Bretton. Yang kedua itu adalah sistem kurs mengambang terkendali. Pada saat itu berlaku kurs mata uang Fang tetap atau kurs mata uang tetap ialah apabila dua negara atau lebih sepakat tentang kurs mata uang mereka. Selanjutnya, negara yang telah menentukan nilai paritasnya diharuskan untuk menjaga agar kurs yang berlaku tidak menyimpang dari batas-batasannya. Pada masa pasca Perang Dunia Pertama, terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional yang seperti IMF, INRD, dan ITO. Di dalam terbentuknya lembaga ekonomi internasional itu memiliki tujuan juga. Yang pertama itu adalah untuk memajukan kesejahteraan moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Yang kedua itu adalah untuk memperluas perdagangan dan inflasi dunia. Yang ketiga itu adalah untuk memajukan stabilitas kurs falas. Keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek pembatasan terhadap lembaga internasional. Yang kelima itu untuk menyediakan dana dan yang dipinjam dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah. Yang keenam itu untuk memperpendek dan memperkecil besar defisit atau surplusnya neraca pembayaran. Yang selanjutnya adalah sistem internasional yang berkaitan dengan masa sekarang. Pada tahun 1962, Prancis mempelopori penukaran mata uang US dollar dengan emas yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan hingga 1968 terasa hangat. Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uangnya terhadap emas pada tahun 1971. Maka berakhir masa sistem moneter. Maka terjadilah sistem Bretton Woods. Bretton Woods ini runtuh pada tahun 1971 dan pada masa tahun 1976 dari pertemuan Jamaika dihasilkan Scott Amandemen terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Amandemen kedua ini antara lain yang menyangkut seperti
kurs devisa yang berlaku adalah floating client rates atau managen floating. Yang selanjutnya itu B. SDR merupakan cadangan devisa internasional yang akan dibagikan kepada semua negara anggota dengan jalan memindahkan bukunya pada rekening. Rekening bersangkutan SDR betul-betul uang dan dapat digunakan untuk melunasi pembayaran. Itu yang ketiga itulah emas secara resmi di demonetized dan fungsi sebagai cadangan moneter dihapus. Negara-negara anggota dilarang mengaitkan nilai mata uang pada emas. Separuh dari cadangan emas dikembalikan kepada para anggota. Kewajiban IMF untuk mentransfer emas ke para anggota juga dihilangkan. Sisanya dijual dengan harga lelang. Hasilnya dipergunakan untuk menolong negara-negara miskin. Yang terakhir itulah pengawasan oleh IMF. Hai, di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi dari pemateri pertama. Sini saya akan membahas sistem penerapan kurs mata uang, mana free float mengembang bebas adalah jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar publik. Singkatnya, ini adalah saham yang tidak dipegang oleh pihak-pihak tertentu, yang cenderung tidak menjualnya dalam waktu dekat. 2. Managen float, pengembang yang dikelola, sebagian besar ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi bank sentral akan melakukan intervensi sesekali untuk menstabilkan atau memengaruhi nilai tukar. 3. Universal Banking, kurs tetap secara tidak resmi adalah kebijakan bank sentral yang menetapkan kurs mata uang negaranya secara tidak resmi untuk tidak diumumkan kepada publik. 4. Perjanjian zona target tertentu yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Mereka adalah batas-batas yang telah ditentukan bersama. D. Cara melakukan transaksi internasional. 1. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang beserta biaya-biaya pengirimannya. 2. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. 3. Pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Ya, cukup sekianlah presentasi kami dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami